Pujian-pujian yang kita naikkan tadi sungguh melambangkan kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, tanpa bersalaman. Kita ini sudah merdeka. Jangan malu. Amin. Kadang-kadang karena terlalu sering kita katakan, ada perasaan dalam hati kita menjadi malu. Mungkin juga dengan kondisi kita berkata, masa iya sih? Benar nggak ya? Tetapi saudara kekasih, dalam nama Yesus apapun yang terjadi, kemerdekaan yang kita sudah terima harus tetap kita syukuri. Amin. Sampai saat ini sudah 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus akan kita sama-sama rayakan. Tidak jenuh-jenuhnya kita berkata merdeka. Amin. Mari kita katakan merdeka. Merdeka. Kalau dulu saya belum lahir mungkin, tetapi saya lihat film dokumenter. Kalau ada yang mengatakan merdeka itu dikatakan dengan suara yang semangat dari jiwanya. Amin. Bahkan tidak lupa disertai dengan kepalan tangan yang begitu menggebu-gebu. Amin. Seolah-olah semangat itu masih melekat dalam tubuhnya. Amin. Boleh nggak kita praktekkan saat ini? Boleh ya? Yang setuju katakan amin. Ya, saya mau lihat kepala tangannya dulu ya. Yang semangat katakan merdeka. Merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang kita kasih ini. Amin. Dan kita akan mendengarkan renungan berkaitan tentang kemerdekaan itu. Nah, saya kutip dari firman Tuhan dari 1 Petrus ayat yang kedua, ayatnya yang ke-16. Saya rindu kita umat Tuhan sama-sama memperhatikan Alkitab kita dan kita baca dengan suara yang nyaring. Sebab kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Yang sudah dapat katakan sama-sama dengan saya amin. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Yang tidak bawa Alkitab boleh dilihat di screen. Sama-sama kita baca dua-dua ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari, ini khusus untuk jemaat Tuhan. Sekali lagi baca dengan suara nyaring. Pastikan telinga kita mendengar, sebab iman timbul dari pendengaran akan. Saat ini kita berbicara dengan Tuhan dan kita gemakan dalam hati kita. Hanya umat Tuhan, dua-dua ya. Ada amin? Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, merdeka boleh kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berbicara tentang sebuah atau suatu kebebasan. Bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan. Amin. Ini adalah makna secara yang umum kita ketahui. Nah, dalam tulisan yang disampaikan di sini ya, Petrus menyampaikan sebuah suratan ya yang sudah sama-sama kita baca tadi. Ini ditulis oleh Simon Petrus ya. Simon Petrus ini adalah ya nama yang akhir katanya itu namanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Petrus artinya batu. Amin. Nah, saya pelajari kenapa Tuhan Yesus tambahkan kata Petrus di belakangnya. Adalah satu bentuk ya Tuhan Yesus berharap ke depan. Ini adalah bentuk apresiasi. Tuhan mau supaya Simon Petrus ini benar-benar ke depan mampu menjadi teladan di antara rasul-rasul, khususnya dalam hal memberitakan Injil. Amin. Karena itu Tuhan Yesus sendiri yang menambahkan namanya Simon Petrus ya. Nah, kita tahu bahwasanya rasul ya adalah orang-orang yang diutus. Dalam bahasa Yunani dikatakan apostolos. Amin. Amin.
Ini sudah kita pelajari 1 minggu yang lalu, ya, apostolos, orang-orang yang ditugaskan, orang-orang yang diberikan mandat, orang-orang yang diperintahkan, ya. Dalam zaman yang saat ini, siapakah rasul-rasul itu? Rasul-rasul itu adalah saya dan saudara. Amin. Katakan dulu dengan iman, rasul-rasul itu adalah saya dan saudara. Tetapi 12 rasul, murid Yesus, mendapatkan hak istimewa karena mereka dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Amin. Makanya mereka dikatakan rasul secara langsung. Mungkin kalau sekarang dikatakan Rasul Febriman Nazara, ya, orang agak bingung, apa sih begitu ya? Kan ini nggak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, jabatan rasul itu juga dalam jemaat adalah jabatan yang paling tinggi. Amin. Makanya kalau dikatakan Rasul Petrus, ya, sedang menyampaikan suratnya ini berbicara tentang seorang pribadi yang diutus Tuhan, ya, yang sudah menjadi teladan, ya, mengambil kehormatan ini untuk berbicara melalui tulisannya itu. Amin. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, perhatikan Alkitabnya. 1 Petrus ayat 1, pasal yang pertama ayat 1. Kita ketahui sama-sama bahwa tulisan ini ditulis kepada orang-orang pendatang, ya, yang tersebar di Pontus, di wilayah Galatia. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, supaya kita boleh mengerti. Amin. Kepada siapakah ditunjukkan perkataan ini? Kepada siapakah Petrus berbicara tentang harus hidup sebagai orang yang merdeka? Nah, apa implikasinya kepada kita yang hidup di zaman saat ini? Nah, kalau kita lihat saudara kekasih, dalam surat Petrus yang pertama diawali dengan kata salam, ya. Saya bacakan bagi kita, perhatikan Alkitabnya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Perhatikan, sudah dikatakan Petrus, dikatakan lagi jabatannya, Rasul, ya. Jadi ini menandakan bahwasanya surat ini betul-betul, ya, diakui. Amin. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Amin. Jadi surat ini ditujukan kepada mereka, ya. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang pendatang ini, sebagian besar mereka ini adalah orang-orang keturunan Yahudi. Amin. Yang kembali dari Babel atas perintah Raja Aram. Ini terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. 200 tahun sebelum Yesus lahir. Amin. Amin. Jadi sebelum Yesus lahir, mereka diperintahkan oleh Antiochus, Raja Aram, untuk kembali. Ya. Bayangkan 200 tahun sebelum Yesus lahir, mereka sudah kembali. Ya. Amin. Supaya kita paham kenapa surat ini disampaikan. Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang kembali dari Babel tersebut? Alkitab menuliskan bahwasanya mereka hidup dalam keadaan yang sangat miskin dan menderita. Namanya juga pulang dari penjajahan. Saya tidak mau menceritakan bagaimana perjalanan di padang gurun karena saya belum pernah ke sana. Tetapi kita boleh bayangkan mereka yang kembali, yang disuruh pulang ini, mungkin tidak ada angkot, mungkin tidak ada Grab waktu itu. Mereka berjalan kaki melintasi pegunungan, melintasi tanah kering, padang gurun. Barangkali juga mereka diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ekstrim. Mungkin ada ular tenung di sana. Apa itu ular tenung yang kita pelajari bulan? Ular apa ini? Mungkin ada ular kobra, ular sendok. Dan kita nggak pernah tahu hal apa saja yang terjadi. Yang jelas dikatakan di sini mereka hidup dalam keadaan yang sangat miskin dan menderita. Nah, Petrus menyadari sebagai seorang rasul, perhatikan, ada kesadaran. Sebagai seorang rasul, dia merasa bertanggung jawab, ya, untuk mengingatkan kembali, menyampaikan kembali, ya. Ini bukan hanya Petrus yang harus sadar diri. Katakan sama-sama,
sama-sama, saya juga harus sadar. Saya juga harus sadar sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Ayo angkat tangan dulu. Yang percaya sudah selamat, angkat tangan. Kalau nggak percaya selamat, nanti maju ke depan antar gitu. Yang percaya sudah selamat, angkat tangan. Selain si selamat ya, selamat pasti namanya selamat. Dari lahir sudah si selamat namanya. Ditambah lagi, selamat ruru. Yang percaya sudah selamat, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak angkat tangan ini, turunkan tangannya, terima kasih. Ya, kita harus percaya, kita harus selamat. Amin. Walaupun di gereja ini yang bernama selamat hanya selamat dulu, tapi kita juga sudah selamat. Nah, Petrus menyadari sebagai seorang rasul Kristus menjadi mandat, menjadi panggilan, sama seperti kita. Sudah terima firman pengajaran, sudah tahu itu apa arti keselamatan, sudah terima lahir baru, sudah kenal Yesus, sudah tahu bertobat, sudah tahu firman Tuhan, tahu kebenaran. Mestinya kita juga punya hati seperti Petrus ini. Amin. Apa yang dialami oleh Petrus? Dia terbeban untuk menyampaikan, menuliskan dalam bentuk surat kepada orang-orang Yahudi. Amin. Nah, surat Petrus ini begitu berarti kepada orang-orang Yahudi yang ada di kala itu. Mengapa dikatakan begitu berarti? Melalui tulisan Petrus ini kembali mengingatkan kepada bangsa, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang pendatang tadi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Petrus mau katakan, ini kan bangsa yang dikasihi Tuhan. Dulunya kan Allah sudah panggil mereka dengan cara yang ajaib. Dulunya Allah sudah tuntun mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Lalu Petrus berusaha untuk mengingatkan mereka kembali, karena kondisi hidup mereka yang begitu sakit. Kita tidak tulis berapa orang yang sakit, bagaimana kemiskinan mereka, apa yang mereka makan. Tetapi Petrus mau ingatkan kembali kepada mereka bahwasanya kalian ini dulu adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Amin. Nah, ini yang berusaha iblis curi dari setiap orang-orang Kristen saat ini. Kita boleh datang beribadah hari Minggu, kita dengarkan khotbah, kita terima firman pengajaran, itu berbicara tentang kita diingatkan kembali tentang jati diri kita. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita siapa kita. Kalau orang dunia katakan tahu diri kamu, mungkin perasaan kita sangat kasar dan sakit. Tetapi makna kalau dikatakan tahu diri kamu, kalau Petrus mau katakan itu, dia bilang tahu diri kamu. Kamu ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kanan temannya dulu, tanpa menyentuh, kamu ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Apa katanya? Puji Tuhan. Amin. Jangan ada yang bilang, masa iya sih? Yang benar. Buktinya apa? Nah, kalau tanya buktinya apa, ini harus ikut renungan tahun lalu ini. Saya pernah katakan Tuhan Yesus mengasihi. Lalu ada jemaat yang katakan, apa buktinya Yesus mengasihi saya? Lalu dia bilang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah, bahkan uang pun saya nggak banyak. Itu jemaat bukan di Bambu Runcing, amin. Itu jemaat yang di sana-sana. Bukti Tuhan Yesus mengasihi kita sudah dia buktikan, amin. Nyawanya dia berikan untuk kita. Nyawanya menjadi jaminan bagi kita. Nyawanya menjadi jaminan keselamatan, amin. Nyawanya menjadi jaminan kesembuhan, amin. Nyawanya menjadi jaminan hubungan kita dengan Allah, amin. Jangan tanya-tanya lagi, tapi kan Pak Pendeta, saya kan nggak punya apa yang mereka miliki. Memangnya harus sama? Ya, tidak harus sama, amin. Nah, surat Petrus membenarkan mereka di hadapan Allah, membuka kembali mata mereka dan dunia ini, dan memberikan dukungan dan penghiburan batin. Seolah-olah di sini surat Petrus mau mengatakan kembali kepada orang-orang pendatang tadi
mengingatkan mereka kembali akan besarnya, akan kuasa Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, perhatikan Alkitabnya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Amin. Orang-orang pendatang tadi, orang-orang Yahudi tadi, orang-orang yang disuruh pulang dari Babel itu, mereka adalah keturunan-keturunan orang bangsa Israel. Mereka orang-orang yang diberkati. Mereka adalah orang-orang yang menerima janji. Allah pernah berjanji. Ini alasan kenapa Allah mengasihi bangsa Israel. Kalau dipikir-pikir, siapa sih bangsa Israel? Kenapa Allah mengatakan begitu mengasihi mereka? Bahkan dikatakan ini umat kepunyaanku. Kenapa enggak bangsa lain? Perhatikan saudara, yang menjadi bangsa Israel itu adalah umat yang dikasihi Tuhan, adalah janji Allah kepada Abraham. Amin. Sehingga janjinya kepada Abraham turun kepada keturunannya, kepada Ishak. Lalu Ishak memperanakan Yakub. Janjinya turun kepada Yakub. Yakub memperanakan 12 suku, termasuk suku Yehuda. Amin. Dari situlah Allah mengingat janjinya. Dan kalau nanti kita mau baca surat Petrus bahkan dalam perjanjian dalam Keluaran 6 ayat 8 juga dikatakan bagaimana besar kasih Tuhan itu. Allah sempat bicara. Allah katakan, aku sudah berjanji, bersumpah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub, engkau akan kubawa kembali. Amin. Saudara kasih, saya pikir-pikir kenapa Allah begitu mengasihi. Ternyata ini adalah berbicara tentang ada satu janji. Sama-sama kita katakan ada satu janji. Saya pernah khotbahkan di gereja ini, kualitas janji itu ditentukan oleh siapa yang berjanji. Amin. Mungkin kalau teman-teman kita yang berjanji, ya mungkin dia tak berencana untuk lupa gitu. Tapi belum mampu, belum sempat, belum bisa, mungkin waktu, mungkin banyak hal-hal yang membuatnya nggak bisa memenuhi janjinya. Tetapi Allah sanggup. Amin. Sama-sama kita katakan Allah sanggup. Beri kemuliaan bagi Allah dulu. Nanti pelajari berapa jauh keturunan dari Abraham sampai kepada Yesus ini. Itu ada 14 ya. Saya pernah pelajari itu. Amin. Sampai kepada Yesus. Amin. Dari mulai Adam juga. Ya. Nah, ternyata ini yang membuat Allah memegang janjinya. Makanya kalau Pak Gembala juga berjanji, ya kadang-kadang juga ada yang lupa. Jadi jemaat juga maafkan. Amin. Tugas jemaat hanya mendoakan dan mengingat. Jangan buka Bapak ini kan janji kemarin begini ya, karena banyak pikiran. Amin. Amin. Bukan karena sengaja dilupakan. Amin. Bagian kita kalau memang janji Tuhan itu belum kita dapatkan, jangan bersungut-sungut, tetapi adalah berdoa dan ingatkan Tuhan kembali. Amin. Amin. Tuhan pernah berjanji, ya, Dia akan berjanji kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan sejahtera berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Kok aku belum terima ya Tuhan? Berdoa dan ingatkan lagi. Amin. Katakan samping kiri kanannya, berdoa dan ingatkan lagi Tuhan. Jangan bahasa Bataknya apa itu? Unang baru mutuhun. Yang orang Batak ngerti ini. Unang baru mutuhun. Ya, inang yang paling belakang senyum. Iya. Mohon maaf, saya blasteran inang. Blasteran lokal tadi. Blasteran Nias dan Batak. Ya. Istri saya juga blasteran lokal. Mohon maaf, kami keluarga blasteran. Tapi anak kami kembali menjadi Nias asli. Ternyata dia nggak mau blasteran. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kembali kepada pembacaan firman Tuhan, ya. 1 Petrus 1 ayat 2, ya, dikatakan bahwasanya mereka ini adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sudah pernah Allah janjikan dan Allah mau tepati janjinya. Kalau manusia biasa bahkan pendeta, mungkin bishop bisa lupa, tapi Allah nggak mau lupa. Amin. Bagian kita selalu ingatlah. Kalau ada rencana Tuhan belum tergenapi, permintaan kita permohonan belum tergenapi, jangan tuntut Tuhan. Kerjakan dulu bagianmu. Bagian Tuhan untuk menjadikannya, ya, bagian kita kerjakan. Amin. Amin. Tetap Tuhan mau supaya kita ada effort, kita ada usaha. Ya.
Bangsa Israel Tuhan izinkan juga berputar-putar di padang gurun itu, ada rencana Tuhan di situ. Ya. Ada kehidupan yang beratus-ratus tahun mereka sudah hidup di perbudakan. Tuhan mau rubah pola pikir mereka. Jangan lagi hidup dalam pola pikir budak. Tahu kalau budak ini tahu bagaimana? Kalau di depan Tuhannya itu kelihatan seperti inggih-inggih wae. Tapi kalau sudah tidak ada Tuhannya, mungkin dia kembali kepada tabiat aslinya. Mungkin liar, mungkin serakah, mungkin juga dia berkata-kata semaunya. Nah, pola pikir ini yang mau Allah rubah selama perjalanan bangsa Israel, supaya mereka jangan lagi diperhamba, jangan lagi teringat-ingat. Ya, tetapi ya sedikit kita ingat khotbah 2-3 minggu lalu, bahwasanya dosa persungutan Israel itu membuat mereka menjadi binasa. Haleluya. Harus ada komitmen dalam hati kita, saya nggak mau bersungut-sungut. Amin. Saya tidak mau mukeke. Saya tidak mau marung-tungut. Amin. Apapun yang terjadi, kalau memang begitu dulu. Jangan keluar dari ungkapan kita, apa itu? Olanondo. Bahasanya siapa itu olanondo? Hanya ini saja. Hada amanun. Ya. Perkataan bangsa Israel yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan, hanya ini saja mendatangkan kebinasaan. Syukuri, amin. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berkati kepada kita, syukuri saja. Setia dulu, percaya Tuhan akan percayakan berkat yang lebih besar. Amin. Perkataan Allah memilih Israel berawal dari janji Allah kepada Abraham dalam Keluaran 6 ayat 2-8. Nanti boleh kita baca di rumah, saudara kasih, ya. Ini sama halnya yang terjadi kepada kita saat ini, saudara. Allah sudah pernah berjanji, saat ini juga, ya, dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita mengingat satu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab kita dalam 1 Petrus ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita imani. Amin. Mungkin ini sudah pernah kita baca, bahkan menjadi ayat hafalan kita, tapi kadang-kadang kita lupa siapakah kita di hadapan Tuhan. Sama halnya seperti yang dikatakan Petrus kepada orang-orang pendatang tadi. Petrus mau mengingatkan mereka kembali, kamu ini bangsa pilihan Tuhan, kamu ini bangsa yang diberkati Tuhan, kamu ini milik pusaka Tuhan. Mungkin perkataan itu di perjanjian lama kepada orang-orang pendatang. Tetapi hari ini, sama-sama kita katakan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada saya dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Saya rindu kita bangkit berdiri dan baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, relax dulu ya. Bangkit berdiri sama-sama kita baca firman Tuhan ini supaya kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Yang sudah dapat sama-sama kita katakan amin. Dua-dua ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih luar biasa lagi. Haleluya. Silakan duduk, saudara kasih. Nanti kita bilang-bilang dalam diri kita, itu kan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi dalam perjanjian lama, kan bukan kepada kita. Hari ini firman Tuhan datang kepada. Amin. Seperti halnya Rasul Petrus, Simon Petrus mengingat kembali orang-orang pendatang tadi. Walaupun mereka kelihatan lesu, miskin, susah, mereka nggak punya firman lagi. 200 tahun ya sebelum Yesus datang, mereka sudah ada di situ, tetapi mereka hidup di dalam kesusahan-kesusahan. Mungkin juga mereka mau keke. Mana janji Tuhan ini? Benarnya kami ini? Tetapi itulah pekerjaan iblis dalam kehidupan orang percaya. Jangan bilang kalau sudah, nanti minggu depan saya akan bawakan lagi, ulangi lagi firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita lagu bahasa Indonesia ini apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Ya kan? Kadang-kadang kita terlalu berani mengatakan itu. Tetapi dalam hal mengikut Tuhan, ada bagian kita yang harus mengerjakan keselamatan kita. Firman Tuhan katakan, bertekunlah,
kata-kata itu kan kepada bangsa Yahudi, bangsa pendatang. Hari ini firman Tuhan seolah-olah mau berbicara mengingatkan kita kembali. Inilah yang dikerjakan oleh iblis, berusaha untuk mencuri. Perhatikan, 200 tahun sebelum Yesus datang mereka hidup dalam kesukaran. Tidak ada yang menyampaikan suratan ini. Perkataan ini sudah berapa generasi, berapa keturunan yang hilang. 200 tahun itu kalau zaman sekarang kita katakan umur manusia 60 tahun. Berapa generasi? 3 generasi. Tidak ada lagi yang menggembarkan, tidak ada lagi yang mengungkapkan itu. Sehingga mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka hidup dengan kekecewaan. Katakan mereka orang susah. Orang pendatang biasanya kalau di kampung kita, kalau ada orang pendatang pasti pun tanah tidak ada diberikan. Ya, saya ingat ada marga-marga di Pulau Nias. Ini marga apa yang datang kemarin? Itu pun kalau diizinkan dia sewa tanah. Kalau enggak ya marga yang sudah ada di situ dari lama, dia akan kuasai lahan di situ. Ya. Ya. Jadi mereka juga orang pendatang mungkin nggak punya tanah, nggak punya lahan, hidup susah. Itu yang iblis mau lakukan kepada kita saat ini, di zaman sekarang ini. Iblis mau menutupi firman Tuhan ini. Dia mau mencuri kebenaran ini dari hati saudara. Lewat apa? Lewat kesukaran hidup, kesusahan. Masa pandemi ini banyak orang susah. Minggu lalu saya katakan kami pergi untuk beli roti perjamuan kudus, tapi mallnya sudah ditutup. Yang jualan di pinggir jalan, kami nggak boleh masuk. Bisa dibayangkan berapa ribu orang karyawan yang harus dirumahkan. Ya. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi di lingkungan kita. Pekerjaan iblis mau mencuri, mau membunuh, dan yang terakhir dia mau curi kebenaran firman Tuhan ini dari kita, membuat kita nggak tahu diri, kita lupa status kita, kita lupa tugas dan panggilan kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, kita lupa. Kenapa? Hidup udah susah payah, itu seperti kereta api, lokomotif. Kalau jalan dia susah payah. Ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang membaca firman Tuhan ini tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9, mari imani, bersukacitalah kita. Amin. Hidup memang banyak tantangan, banyak pencobaan. Tidak pernah dijanjikan kalau ikut Tuhan Yesus itu akan semakin mudah. Iblis gak akan tinggal diam. Kalau saudara beralih dari kegelapan kepada terang, justru banyak orang-orang yang memang ya merasa tenang ya. Mungkin dia sudah di bagian iblis gak akan ganggu. Kalau sudah menjadi lingkungannya untuk apa? Menjadi sahabatnya gak dia ganggu. Tetapi yang dia usik, yang dia ganggu adalah orang-orang yang mau cari kebenaran ini. Kebenaran apa? Orang-orang yang mau cari bahwasanya hidupnya betul-betul memiliki pengharapan. Nah ini iblis mau curi. Ya, dia curi lewat sakit penyakit. Dia buat kita mengalami sakit penyakit sehingga kita mulai ragu akan keadaannya Tuhan, mulai ragu akan mujizat. Benarnya Tuhan Yesus pernah menyembuhkan? Mulai kita bertanya-tanya. Pernahkah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh? Mulai. Pernah nggak Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Mulai. Yang buta dicelikan barangkali, yang sakit kusta ditahirkan barangkali. Ya, mulai. Iblis mulai. Tetapi sebagai orang yang percaya, ya, sebagaimana Rasul Petrus, Simon Petrus mengingatkan kembali hari ini juga, mari menyalalah api rohani kita. Amin. Menyalalah kepercayaan kita. Amin. Tahulah kita siapa diri kita. Makanya kalau saya bilang tahu diri saudara, jangan marah. Amin. Kalau orang dunia katakan tahu diri berarti menuju ke arah yang negatif. Tetapi kalau dalam pembacaan firman Tuhan, tahu diri berbicara tentang tahulah kita siapa. Kita ini orang-orang apa? Mari kita ganti perkataan kamulah itu menjadi saya. Amin. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9, kita ganti kata kamulah menjadi sayalah. Amin. Dua ya. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi hampir sama saudara. Tadi pagi saya ngomong-ngomong dengan pengusaha buruh, hampir sama. Bagaimana bangsa Israel dipanggil dari perbudakan, itu berbicara dari kehidupan yang kegelapan kepada tanah perjanjian yang terang. Begitu juga kita yang dulunya hidup di bawah kutuk dosa, hidup dalam kegelapan, kita dipanggil kepada terang kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kalau sudah sampai di tempat terang, jangan lagi kita kembali. Amin. Kita adalah bangsa yang terpilih, sama seperti orang pendatang tadi, ya. Dan pilihan itu Allah yang tentukan. Sama-sama kita katakan Allah yang tentukan. Bukan saya, saudara. Bukan kita. Tetapi Allah yang memilih kita menjadi bangsa kepunyaannya. Abraham tidak pernah menentukan siapa Allahnya. Amin. Tetapi Allah yang datang kepadanya dan berbicara, aku berjanji memberkati engkau, keturunanmu seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang-bintang di langit. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat 16, perhatikan Alkitabnya. Ya, ini adalah janji Tuhan kepada saya dan saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini sebagai bukti saudara bahwasanya bukan kita, tetapi Allah yang mengasihi kita. Amin. Sama-sama kita perhatikan dan kita baca Alkitab kita. Dua-dua yang, bukan kamu yang memilih aku, hanya huruf besar. Amin. Itu bukan manusia biasa. Tetapi kalau hanya dalam Alkitab huruf besar berbicara tentang Tuhan. Amin. Kalau Allah dalam Alkitab hanya huruf kecil, itu Allah-Allah dewa-dewa, ya, dewa-dewa Baal. Tetapi kalau hanya huruf besar, itu adalah Allah. Amin. Allah yang besar. Amin. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi bukan kita yang pilih. Kalaupun dalam proses kita menerima keselamatan, mungkin ada orang lain yang sampaikan Injil, tetapi orang lain tersebut dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus. Amin. Kalaupun pada akhirnya kita menentukan, oh aku mau percaya kepada Yesus, itu karena Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan seseorang dan mengakui Yesus adalah Tuhan. 2 bulan yang lalu saya masih ingat khotbah ini. Tidak akan ada orang yang satu katakan Yesus adalah Tuhan tanpa ada Roh Allah dalam kehidupannya. Saya yakin kita semua berani mengatakan Yesus adalah Tuhan. Amin. Kita katakan dulu, Yesus adalah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus saudara tidak mampu mengatakan itu. Tanpa roh kebenaran saudara tidak mampu mengatakan itu. Makanya dikatakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Aku yang tentukan kamu. Amin. Ketika seseorang datang menyampaikan Injil kepada saudara dan Roh Kudus menghinggapi saudara, mungkin setelah memuji Tuhan, ya, mungkin sebelum menginjil, sebelum dia sampaikan firman, dia puji Tuhan. Ayo kita puji Tuhan dulu, ayo kita berdoa. Setelah berdoa, Roh Kudus hinggap kepada saudara dan firman Tuhan disampaikan. Firman itu tumbuh hidup, Roh Kudus menguatkan, mengerjakan, dan saudara percaya dan saudara terima Yesus, terima keselamatan. Saudara bilang Yesus Tuhan, dan saudara terima lahir baru, saudara dibaptis. Allah yang memilih saudara. Amin. Makanya saat ini firman Tuhan ingatkan kepada saya, ya, perhatikan dirinya. Saudara orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mau lagi dijajah oleh kuasa-kuasa dosa. Amin. Merdeka dalam makna rohani adalah bebas dari dosa, ya. Sebab kita orang-orang percaya, kita dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18. Kita dimerdekakan dari dosa. Makna rohaninya. Jadi kalau sudah merdeka, jangan mau dijajah lagi. Amin. Jangan mau dijajah lagi. Katakan sampai kiri kanan, jangan mau dijajah lagi. Hargailah keselamatan yang Allah berikan kepada saudara. Hargailah hidup saudara yang dihargai Tuhan itu, ya. Pandang kepada Yesus. Kalau Yesus saja mau meninggalkan tahta
keinginan daging kita. Sangkal, lawan itu. Amin. Berani berkata tidak kepada yang dosa. Amin. Berani nggak saudara katakan tidak kepada dosa? Ada godaan, saudara katakan tidak. Belajar bagaimana Yesus menolak bujukan iblis. Yesus katakan satu perkataan, hai iblis, enyahlah kau. Amin. Jangan direnung-renungkan. Saya pernah katakan dosa semakin dipikirkan, semakin dipertimbangkan, semakin benar. Adam dan Hawa, ketika Hawa melihat buah itu dan ular berkata, semakin dilihat. Sudah pun dikatakan jangan sekali-kali dilihat. Kadang-kadang dosa ini dari mata. Kita lihat sekali. Jangan kita bilang. Jangan kita bilang. Badan kita sudah ke sana, mata kita masih ngelirik. Gak ada orang. Kesempatan 2 kali. Gak usah, nanti Tuhan marah. Lihat ke sana. Tapi ngelirik lagi 3 kali. Udahlah, gak apa-apa. Mumpung terjadilah dosa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya dan saudara yang sudah dimerdekakan, merdeka dari dosa. Dosa itu adalah keinginan daging, ya. Jangan mau kembali lagi, jangan mau diperbudak lagi, jangan mau diperhamba lagi. Amin. Sama-sama kita katakan, saya tidak mau diperbudak lagi, saya tidak mau diperhamba lagi. Harus dengan tegas saudara sampaikan itu setiap hari. Sebab tidak ada penyalipan kali yang kedua kepada orang-orang yang berdosa. Alkitab mencatat waktu Yesus datang, dia lahir, dia disalibkan hanya 1 kali. Jangan saudara harapkan nanti kan Yesus datang lagi kali yang kedua. Iya, memang dia datang. Berarti Yesus disalibkan lagi? Enggak. Yesus akan datang kali yang kedua menjadi hakim atas saya dan saudara. Amin. Ada orang bertanya kepada saya, lalu bagaimana Pak orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus? Mereka tidak kenal Yesus. Firman Tuhan katakan setiap orang, ya, tidak ada yang masuk kerajaan surga tanpa Yesus. Saya katakan 3 hari ketika Yesus mati, dia dikubur. Dia bukan mati, saudara. Ya. Di alam roh dia berjalan, dia menginjil kepada roh-roh yang belum pernah berjumpa dengan Yesus, dan dia menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Perhatikan 3 hari waktu Tuhan berbeda dengan 3 hari waktu manusia. Kita tidak bisa tafsirkan apakah betul memang dalam waktu 3 hari, ya, waktunya Tuhan. Haleluya. Nah, pernah suatu ketika perbincangan ini terjadi antara orang Yahudi dan Yesus, ya. Mereka berkata kepada Yesus, ya, kami ini keturunan Abraham tidak pernah dijajah, ya. Ini adalah perkataan-perkataan yang sering sekali kita ungkapkan sebagai bentuk pembelaan kita atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Tuhan. Kadang-kadang yang menjadi masalah di sini, kita tidak menyadari dosa sudah ada dalam kita. Makanya kalau orang sudah mulai memiliki hati yang keras, beban, atau sudah mulai dingin, ketika diajak untuk menyanyi, mari kita nyanyi kepada Tuhan, ya. Mari kita sembah Tuhan, ya. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Itu tanda-tandanya sudah mengalami gejala-gejala. Amin. Gejala-gejala sudah semakin dingin. Apa yang membuat orang dingin? Ya, apa yang membuat orang dingin? Roh Kudus sudah mulai dingin, sudah tidak menyala lagi. Mengapa roh dari seseorang tidak menyala ketika beribadah kepada Tuhan? Ada dosa. Sama halnya dengan orang Yahudi yang berbicara kepada Yesus. Mereka katakan, ya, kami ini keturunan Abraham, gak mungkin kami pernah dijajah. Mereka sudah mendustai diri mereka. Mereka lupa nenek moyang mereka pernah dijajah di Mesir, pernah diperbudak. Amin. Dan kita juga jangan berkata, saya gak pernah berdosa. Tuhan katakan semua kita sudah berdosa. Bagi itu dosa warisan, dosa nenek moyang keturunan kita. Sebelum kita terima Yesus, ya, sebelum kita diperdamaikan, maka kita adalah orang berdosa. Tetapi kalau kita sudah terima Yesus, sudah diperdamai, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketika itu juga dosa kita sudah diampuni. Amin. Amin. Percayakah saudara dosa saudara sudah diampuni? Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya.
firman hari ini mengingatkan saya kembali, mengingatkan saudara betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, ya, kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan. Mungkin orang berkata-kata tunggulah. Nanti sudah menjelang 5 tahun lagi, saya 60 tahun baru saya bertobat. Nantilah Tuhan, saya mau bertobat kalau sudah ini, kalau sudah ini. Jangan buang-buang waktu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini dalam masa-masa perkenanan. Selama kita hidup adalah masa perkenanan. Kalau sudah mati tidak bisa lagi bertobat. Ya. Selama masih ada nafas yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu bagi kita untuk tetap hidup, ya, sebagai orang-orang yang merdeka. Firman Tuhan dengan tegas katakan tadi, ya, hiduplah sebagai orang merdeka, sebagai orang merdeka. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak mau hidup sebagai orang yang sudah merdeka. Dari mana kita bisa melihat mereka? Firman Tuhan sudah katakan, jangan takut, jangan khawatir. Masih juga hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebimbangan. Masih juga tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Ya. Itu tanda-tanda orang yang belum merdeka. Bahasa Indonesia juga dulu sebelum merdeka selalu takut. Ya, bahkan sampai zaman saya masih kecil, saya lahir tahun 87. Kalau ada pesawat terbang lewat, ya, secara psikologi karena sudah ditanamkan dari nenek moyang dulu, pasti dibilang itu Belanda. Orang Batak bilang Belanda. Kapal terbang aja lewat bilang Belanda, pasti Belanda. Kadang-kadang karena sudah tertanam di kepala sejak kecil, kita bisa sembunyi di bawah kolong rumah. Kenapa? Itu Belanda mau ngebom. Padahal sekarang ini pesawat terbang lewat-lewat aja kita lihat. Belum tentu dia mau ngebom kita. Amin. Apa yang membuat orang berpikir seperti itu? Masih hidup di bawah pengaruh. Belum ada yang menyampaikan wah kita sudah merdeka. Orang-orang Kristen juga jangan mau ditipu. Amin. Amin. Awal bulan minggu lalu kita sudah menerima perjamuan kudus. Itu tandanya kita mengikrarkan kemerdekaan kita. Kita merdeka karena Tuhan Yesus merdeka. Amin. Tuhan Yesus juga memerdekakan kita. Dia bangkit dari maut, dia merdeka. Dan juga memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini. Sama-sama perhatikan Alkitabnya. Ini adalah nasihat-nasihat sebagai orang-orang yang merdeka. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan di sini diingatkan kepada para pendatang-pendatang. Firman Tuhan yang datang kepada kita juga hari ini berbicara tentang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang menjadi perjuangan kita saat ini adalah keinginan daging kita. Tidak lagi diperhadapkan seperti bangsa Israel harus berjalan di padang gurun. Padang gurun kita saat ini adalah kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa cepat sampai kepada panggilan Tuhan? Bagaimana supaya bangsa Israel cepat sampai kepada tanah Kanaan? Hiduplah, ya, sebagai orang-orang yang menjauhkan diri dari keinginan daging. Amin. Bangsa Israel bersungut-sungut hanya cari daging, dikasih daging mati gara-gara makan daging. Ya, sudah dikasih daging, makan daging jadi kedagingan, karena kedagingan jadi mati. Jangan sampai kita mati. Amin. Galatia 5 ayat 19-21 di sana dikatakan jelas hal-hal apa saja yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Mari ayat yang terakhir kita baca dengan sungguh-sungguh dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Nah, inilah makna dari kemerdekaan itu tadi. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali, kita orang-orang yang sudah ditebus, dimerdekakan, dan kita harus mampu untuk menang dari segala keinginan daging. Yang mana keinginan daging itu? Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saya bacakan kepada kita, perhatikan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu yang pertama pencabulan, yang kedua kecemaran, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat penyembahan berhala,
Yang kelima, sihir. Jangan ada lagi, ya, ringi-ringi jangan ada lagi. Kadang-kadang orang Nias ini kalau merantau, saya juga orang Nias, kurang pede dia. Kalau tidak bawa itu selembar 2 lembar, harus percaya diri, amin. Saat ini firman Tuhan sudah disampaikan dan saudara tahu saudara adalah milik punya Tuhan, imam ada yang darajani, bangsa umat pilihan Tuhan. Jangan lagi gak percaya diri. Orang-orang pendatang tadi itu mereka hidup dalam persumutan karena mereka gak percaya diri. Setelah Simon Petrus ingatkan mereka, hei, tahu diri kalian, bahasa saya saat ini, tahu dirilah kalian. Siapa kalian? Tahu diri. Diingatkan kembali, kalian ini orang-orang diberkati Tuhan. Ingat loh. Amin. Jadi kalau ada teman-teman kita, ya, yang kita lihat hidupnya sudah menyimpang atau jatuh dalam dosa kedagingan ini, katakan kepada dia, saudaraku, tahu dirilah. Amin. Kamu ini bukan seperti ini. Kamu orang yang berharga. Amin. Amin. Kita lanjut. Tadi sihir, ya, sihir. Berikutnya perseteruan. Jangan mau berseteru. Ingat, ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan mau berseteru, tapi buatlah damai itu terjadi di rumah. Ya, orang tua, suami, istri, berdamailah. Ya, anak-anak juga supaya bisa kumpul damai di lingkungan. Berdamailah. Jangan kita jadi kompor. Ada orang lagi berantem, kita datang ke sana. Harusnya kita bawa damai, kita bawa kesejukan supaya yang berselisih tadi menjadi damai. Tapi orang-orang yang bukan anak-anak akan datang ke sana seperti kompor 12 sumbu. Dan bagaimana supaya terbang? Kalau bisa jangan kompor lagi, Pak. Apa? Gas. Gas itu lebih cepat, Pak. Amin. Jangan mau berseteru, ya, men. Firman Tuhan ajarkan kita kalau ada masalah selesaikan sebelum matahari terbenam. Cepat-cepat minta supaya hidup kita ini, ya, mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Berikutnya, perselisihan. Ya, perselisihan ini, ya, sedikit-sedikit, ya, tarik ke diri, ya, menjadikan diri korban. Sebenarnya selisih paham. Terus baik dikatakan orang kurang baik, ya. Makanya kalau mau hidup tanpa perselisihan ini selalu berpikir positif. Jangan-jangan bukan itu maksudnya. Jangan-jangan bukan itu tujuannya, tetapi karena kita selalu berpikir negatif. Apapun yang orang lain buat, nanti di antara makanan sama kita curiga, nanti dimakan itu ada ini, ada itu. Sehingga tidak pernah terjadi kedamaian. Ya, selisih paham. Ya. Menduga-duga yang tidak baik, ya. Berikutnya, iri hati. Sama-sama kita katakan iri hati. Nah, iri hati ini adalah ditimbulkan oleh rasa yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat orang, kok udah ada jemurannya, jemuranku belum ada. Kok udah ada itunya. Tapi kalau kita mampu bersyukur kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, perasaan iri ini nggak pernah. Kok sudah, perhatikan, kok dia sudah dapat. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya. Tapi seandainya mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, tidak akan jatuh dalam dosa iri hati. Kok Tuhan berkati dia lebih luar biasa, ya? Sebentar Tuhan kasih. Jangan bandingkan berkat kita dengan orang lain. Amin. Amin. Mungkin ada sepasang teman yang bersahabat dalam suatu kos. Kok bentar-bentar udah beli baju mahal? Mulai timbul. Ya, syukuri saja. Amin. Syukuri apa yang ada. Amin. Dengan memiliki rasa yang bersyukur kepada Tuhan, menghindarkan kita dari perasaan iri hati. Apalagi amarah. Sama-sama kita katakan, kan Yesus juga marah-marah, Pak. Yesus marah, Yesus pernah marah, tetapi Yesus juga pemarah. Amin. Banyak hamba Tuhan yang mengambil pembelaan dari sini. Boleh marah, boleh. Ya, kan Yesus marah-marah, Pak. Yesus pernah marah, tapi Yesus bukan pemarah. Amin. Dia adalah Allah, dia adalah kasih. Tetapi juga ingat, jangan katakan Allah dan adalah kasih, tapi kita lupa Allah itu juga adil. Dia mengasihi, Pak, iya, dia mengampuni, ya, tapi dia adil. Ya, apa yang kita perbuat akan kita tuai berikutnya. Amin. Amarah, ya. Kalau orang cepat marah, mudah mengambil keputusan yang salah.
akhirnya mengesal. Amin. Hawa nafsu, iya, hawa nafsu ini berbicara tentang keinginan yang berlebih-lebih. Mau makannya berlebih-lebih. Harusnya perutnya bisa 1 piring, tapi karena nafsunya besar, dia makan 2-3 piring. Akhirnya sesak napas. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Firman Tuhan ajarkan orang Kristen, orang percaya agar tidak bermegah dalam apapun juga. Kalaupun kita harus bermegah karena banyak berkat, karena makanan enak, bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan berbicara secukupnya. Amin. Bangsa Israel bersungut-sungut minta daging, Tuhan kasih daging. Bukan 1 hari, 3 hari, 5 hari, bukan seminggu. Firman Tuhan katakan mereka dapat 1 bulan penuh, tetapi mereka bermegah di sana, bermegah tanpa bersyukur, tanpa beriman. Firman Tuhan katakan sampai dari hidung pun keluar daging itu, muntah daging. Kenapa mereka simpan daging itu? Kenapa mereka makan banyak-banyak? Mereka nggak percaya sama Tuhan. Jangan-jangan besok daging nggak ada lagi. Sudah bertahun-tahun kita jalan dan makan daging. Ini kesempatan loh. Tetapi sikap mereka itu menunjukkan mereka nggak percaya kepada janji Tuhan. Allah sudah katakan melalui Musa 1 bulan penuh, aku kasih kalian makan daging. Ya. Dengan caranya Tuhan, dia terbangkan burung puyuh di atas perkemahan itu, berjatuhan. Mereka tinggal ambil, tinggal tangkap. Harusnya mereka bisa makan dan biarkan saja yang lain itu. Besok kan datang lagi. Amin. Amin. Jangan khawatir, jangan ragu akan kebutuhanmu. Tuhan pasti cukupi. Amin. Supaya banyak katanya. Dia ambil. 1 orang bisa bawa daging itu 10 homer. 1 homer itu berapa liter kemarin? Kita pelajari. Berapa liter 1 homer? Ya. Jadi mereka bisa bawa 390 liter. Bayangkan 1 orang bisa ambil daging itu 1 drum. Untuk apa daging itu disimpan? Kalau zaman mereka itu sudah ada kulkas, ya mungkin disimpan dulu dagingnya di kulkas. Tapi kan nggak ada kulkas di sana. Karena serangannya mereka simpan itu daging. 1 orang bawa 10 homer. Wow, 1 homer itu 1 drum. Untuk anakku, untuk budakku, untuk ini. Tetapi sikap mereka itu menunjukkan mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan, saudara. Ya, hawa nafsu sama halnya dengan itu, saudara. Cukupkan. Kalaupun makanannya lagi enak, batasi. Amin. Saya juga sudah mulai membatasi. Ya, nggak mau lagi makan yang terlalu bagaimana. Sebab pagi-pagi saya punya timbangan digital di bawah tempat tidur. Ya, begitu bangun saya timbang langsung. Puji Tuhan, kurang 1 ton. Tapi habis sarapan pagi, haleluya, naik setengah kilo. Ini beratnya luar biasa, sudah 84,5 sudah. Saya berjanji saya ya tidak mau lagi ya makan secukupnya saja. Amin. Amin. Berikutnya kita lihat penyembahan berhala. Sama-sama kita katakan penyembahan berhala. Iya, penyembahan berhala. Mungkin saya kan nggak pernah menyembah berhala, Pak. Saya nggak pernah pergi menyembah patung, Pak. Saya nggak pernah menyembah dewa-dewa. Tapi dengan ya mengutamakan sesuatu hal, mendewakan sesuatu hal, sudah sama halnya kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Kita menjadi orang yang banyak kerja, mau kerja 24 jam, kerja kenapa? Mau cari uang. Supaya apa? Uangnya banyak. Kalau banyak mau apa? Mau beli ini, beli itu, beli itu. Sehingga sampai lupa Tuhan, lupa jam doa. Kita juga sedang memberhalakan uang. Amin. Banyak kerja terus. Hari ini nggak ibadah, Pak. Saya kerja, Pak. Wow. Pak, besok ibadah? Nggak, saya kerja, Pak. Maka kita sudah memberhalakan pekerjaan kita. Kok nggak doa? Nah, saya lagi sama istri saya, Pak. Setiap saat ditanya lagi sama istri, Pak. Maka saudara saat itu sudah memperhalakan istri saudara. Apapun yang kita inginkan melebihi dari keinginan kita untuk Tuhan adalah sudah memperhalakan. Main Android 1 hari bisa. Udah jam doa, sebentar lagi ini lagi penting ini. Udah jam 4:30, tunggu dulu, penting ini. Ini HP, kita sedang berhalakan HP kita. Kita sedang menomor-2kan Tuhan. Gereja kalau masih mau ketika khotbah firman Tuhan, iya kalau catat firman nggak apa-apa. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan kita masih tega main Facebook dan
like status orang lain, cerita orang lain, kita sedang memberhalakan Android kita. Haleluya. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan-jangan Bapak ini lihat tadi? Enggak, saya nggak lihat. Kebetulan firman Tuhan katakan, ya, jangan menyembah berhala. Apapun yang kita ingini lebih daripada Tuhan, makanya Tuhan mau supaya Tuhan menjadi yang pertama. Amin. Utamakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kalau sudah jadwal doanya 3 kali sehari, setengah 5, jam 9, jam 3, jam 10 malam, tetap lakukan itu. Dia selama ini harus. Sebelum kami pindah, ya, masih dipastori, saya akan tangkap setiap anak asrama yang berdoa pagi. Saya taruh CCTV di sini dan mereka nggak tahu. Begitu selesai miston, saya panggil si A, si B, si C menghadap. Saya suruh berdoa aja 2 bulan. Karena saya katakan kepada mereka, kalau ada 10 orang, 1 orang tidak berdoa, 1 orang ini menjadi pintu masalah. Ya, kita sebagai kawanan Tuhan, ya, kawanan kerja Tuhan, ya, dalam rumah tangga juga harus sama-sama berdoa. Jangan biarkan. Amin. Firman Tuhan katakan iblis berlari-lari seperti singa. Amin. Mencari siapa yang bisa diterkam. Makanya dalam rumah tangga juga, kenapa hari ini suami ribut dengan istri? Istrinya nggak mau dia ajak berdoa. Kenapa hari ini suaminya nggak sejahtera? Anaknya nggak mau diajak berdoa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk membangun doa kita bersama-sama. Amin. Kalau ada di rumah kita berapa orang? 3 orang, di 3-3-nya berdoa. Jangan biarkan 1 orang menjadi pintu. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang bisa diterkam. Siapapun kita, dia siap. Firman Tuhan katakan 1 jam adalah doa berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Amin. Amin. Kami setiap jam setengah 5 pagi berdoa. Yang didoakan terutama adalah umat Tuhan yang tergembala di Gereja Pusat Bangun Indonesia. Karena begitu penting untuk memberikan tuntunan kepada umat Tuhan. Mungkin umat Tuhan yang lupa pagi-pagi karena begitu banyak kesibukan langsung kerja. Kita butuh Roh Kudus untuk selalu mengawal kita. Amin. Makanya ya gembala ya berdoa. Doakan kemanapun mereka berangkat Tuhan, sertai mereka. Bentengi dengan bilur Yesus. Virus COVID-19, virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Walaupun ya tadi kami lewat terkejut, kok pembloknya sudah dibuka. Biasanya di Wahidin ini masih ditutup pembatasan PPKM. Yang seharusnya besok adalah hari terakhir. Tapi tadi sudah bisa lancar. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya PPKM cepat berakhir. Amin. Amin. Haleluya. Kita selesaikan ya. Sudah dikasih kode. Haleluya. Tadi sudah sampai hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir sudah, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, ya, roh pemecah, jangan ada ya, kedengkian, ya, jangan ada, kemabukan, ya, kemabukan membuat kita, ya, lepas kontrol, tidak tahu, ya, lupa diri siapa kita, ya, jauhkan itu dari kita, amin. Jangan mau lagi mabuk-mabuk, ya, amin, amin Bapak Ibu. Pesta pora dan sebagainya. Pesta pora ini berbicara tentang melakukan acara tetapi tidak memuliakan Tuhan. Ya, melakukan satu kegiatan acara besar tanpa memuliakan Tuhan di dalamnya, ini adalah pesta pora. Saudara, hindari hal-hal seperti itu. Ya, ingat ketika ya anak-anak daripada ya seorang hamba Tuhan, ya mereka melakukan pesta, mungkin barangkali mereka memuja Tuhan. Maka malapetaka datang menimpa mereka. Ya, makanya dalam segala kegiatan acara pastikan kita tidak menyakiti hati Tuhan lewat perkataan perbuatan kita. Amin. Tetap utamakan Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang berbahagia